Nah sekarang udah Kang tadi kita udah. Halo Sanurian semua, Santap Sula Bandung. Entrepreneurship is our mindset. Osis Saduk BDG towards the light. Baik lagi nih di Radio Ursula episode ke-71 bareng aku Eli. Dan hari ini aku udah ada di SMP Santa Ursula. Dan hari ini ada MFS dan juga Expo UPRA kelas 9. Penasaran gak sih? Yuk langsung aja kita ikutin. Halo Sanurian semua. Nah sekarang aku udah sama Filbert nih, salah satu peserta MFS. Dan aku mau nanya-nanya dulu kalian, gimana sih kesan dan pesan kamu setelah melihat Expo kakak-kakak kelas 9 di SMP Santa Ursula? Jadi untuk kesan dan pesan saya hari ini tuh senang banget bisa ngelihat banyak banget kreativitas kakak-kakak kelas ini yang nunjukin bagaimana cara mereka mengekspresikan budaya-budaya dari setiap daerah-daerah di Indonesia. Kayak tadi ada Sulawesi, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan pokoknya keren banget lah kakak-kakaknya. Pokoknya keren abis lah ya, kece abis lah. Halo tadi kalian semua. Nah tadi kita udah sama Filbert, salah satu peserta MFS. Sekarang kita sama salah satu guru BK di SMP Santa Ursula. Ada Bu Jenny. Halo Ibu. Hai, halo. Nah sini aku mau kepo-kepo dikit ya Bu. Kira-kira tanggapan Ibu, kesan dan pesan Ibu nih setelah melihat Expo dari anak-anak didik Ibu kelas 9 gimana nih? Ya, jadi untuk kesan dan pesannya ya, kesan dan pesannya itu keren banget. Saya nggak nyangka juga ternyata kakak-kakak kelas 9 ini luar biasa banget. Hasilnya keren-keren, enak-enak, terus udah gitu luar biasa lah pokoknya. Di luaran sana juga kayaknya nggak ada ya. Pokoknya keren-keren banget. Abis lah ya Bu. Kalau 1 sampai 10 ratingnya berapa Bu? 10. 10 luar biasa banget ya Bu ya. Untuk seusia kalian punya project-project kayak gini tuh, wow, saya aja nggak kepikiran ya, tapi ternyata kakak-kakak ini kepikiran buat project-project kayak gitu. Pokoknya mantep, keren banget lah ya Bu. Oke, makasih Bu Jenny. Dadah. Nah sekarang nih kita udah ada di sebagian dari Expo kakak-kakak kelas 9. Nih ada kelas 9D nih. Jadi aku lihat sih keren-keren abis, pokoknya kece abis ya. Kalau dari aku ratingnya 1000 sih ya. Dan juga di sini banyak ya variasinya, ada game-gamenya juga, ada makanan juga yang bisa dibeli, ada juga yang gratis, pokoknya keren abis lah pokoknya. Nah sekarang aku udah sama salah satu kakak kelas 9, ada Kak Kezia. Halo Kak Kezia. Halo.
Kalau Kak Kizia dari kelompok mana nih? Aku dari kelompok 9C nomor 5. Kalau boleh tahu kakak ngapain sih? Proyeknya apa sih kak? Aku buat project bioteknologinya ada tuak, terus kita namain es nira. Jadi tuaknya itu dicampur sama susu, terus topping-topping lainnya kayak kolang kaling, mutiara. Jadi alkohol di tuaknya itu ternetralisir gitu. Keren banget. Ini kak, kalau boleh tahu ini kan proyeknya udah keren abis. Pernah nggak sih kak ngalamin kendala pas prosesnya? Sebenarnya kendalanya lebih banyak daripada prosesnya sih, tapi karena kita itu kan contohnya nih ya, pembuatan tuaknya ini kan ini tuh sesuai selera gitu ya, susunya segimana, tuaknya segimana, lebih manis, lebih pahit, itu tuh jadi kita harus nyesuaiin sama masukan dari para guru, jadi kita kayak susah nyesuainnya, jadi bingung gitu pilih yang mana. Oh gitu. Oke deh, terima kasih, keren banget sih kak. Keren. Terima kasih kak Kezia. Sekarang aku udah sama salah satu kelas 9A, siswa kelas 9A, ada Kak Jojo. Halo Kak Jojo. Halo semuanya. Kak Jojo dari kelompok apa nih namanya? Kita dari 9A05 yang berjudul Aronika Sulawesi Timboro. Nah, Wih. Boleh. Apa tuh artinya? jadi Aronika ini tuh artinya tuh cahaya baru gitu, dan juga Timboro itu dalam Sulawesi artinya selatan. Jadi kita ngambil daerah Sulawesi Selatan. Kalau boleh tahu, ini tadi aku lihat sih pada dari daerah Indonesia. Emang temanya Indonesia kak? Yes. Dengan judulnya juga yang dari upraknya itu Negeriku Negeri yang Kaya. Kalau boleh tahu kakak bikin apa nih kak? Nah di sini dari Sulawesi Selatan kita ngambil daerah Kabupaten Enrekang, yang dimana di Enrekang itu ada makanan yang namanya kijudangke. Gitu. Kijudangke ini terbuat dari susu, getah pepaya, dan juga garam. Gitu. Boleh tahu dong proses-prosesnya apa sih? Mungkin apa yang bakal kakak kenang selama proses uprak ini? Oke, pastinya mulai dari exploringnya sih, karena exploringnya ini tuh lebih menyiksa daripada POE, daripada UI. Ini tuh kayak berapa kali lipat ya? 5 kali lipatnya. 5 kali lipat. Gitu, karena kita itu bukan cuman kayak nyari 2 mata pelajaran atau 3, 11 mata pelajaran. Gitu juga kita harus cari inovasi, kita harus cari kekayaannya apa yang di daerah itu begitu. Dan juga masih ada satu lagi. Apa tuh? Pas bagian executing. Karena kita seneng banget ternyata bisa kepilih ya buat jadi salah satu yang tampil di bagian itu, dan begitu sih. Tadi juga Kak Jojo tampil ya, keren banget sih tadi aku lihat. Oke deh, makasih Kak Jojo. Bye bye. Oke, sekarang aku udah sama salah satu guru pendamping buat Uprak Expo ini, ada Pak Ivan. Halo Pak. Halo Eli, apa kabar? Baik, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Kalau Pak Ivan sendiri apa kabar nih? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Sangat bahagia nih ya Pak. Nah, kalau boleh tahu kan temanya tuh tadi Negeriku Negeri yang Kaya ya. Kenapa sih dipilih tema itu Pak? Baik, negeriku negeri yang kaya, karena Indonesia kan kaya dengan sumber daya alam. Maka anak kelas 9, siswa kelas 9 itu memilih satu dari sumber daya alam di daerah-daerah. Ada yang membuat menjadi makanan, inovasinya, ada yang biodiesel, bioetanol, dan sebagainya. Wih, keren banget ya. Kan ini udah expo ya, udah final berarti nih ya Pak. Tanggapan Bapak dari hasil-hasil anak-anak kelas 9 gimana nih Pak? Oke, tanggapan Bapak adalah pertama, dari hasil final ini, satu, mereka melewati sebuah proses. Ya, jadi proses dari learning cycle versi 2 ini mereka lewati dengan baik dan sehingga menghasilkan karya yang baik gitu. Jadi satu, proses. Yang kedua, mereka buatnya dengan percaya diri. Dengan versi terbaik dari mereka. Gitu ya. Ada yang tampil, ada yang perform ya. Kamu lihat ada yang perform, ada yang tampil di stand, mereka mempersembahkan diri versi terbaik mereka. Dan ada yang menarik nih. Apa? Biasa ada orang-orang yang di kelas itu kurang menonjol ya, pendiam misalnya. Sekarang keluar dan potensi mereka itu banyak yang terpendam. Ya, masak, terus public speaking, nyanyi, nari, dan sebagainya gitu.
Keren banget dari Pak ini juga kita bisa mengembangkan bakat juga ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ivan. Halo semuanya. Nah sekarang aku sama satu orang tua nih. Kalau betul orang tua dari siapa Tante? Dari Keisha sama Kinan. Kak Keisha sama Kinan ya. Nah kalau boleh tahu gimana sih kesan pesan Tante pas abis ngeliat expo dari kelas 9 terutama Kak Keisha? Bagus ya, expo gini anak-anaknya kreatif, hasil produknya juga kreatif bagus-bagus, terus dijual, jadi bener-bener oke lah. Oke banget lah ya Tante ya. Kalau boleh tahu ratingnya 1 sampai 10 berapa nih Tante? 11. 11 ya, lebih dari 10. Oke, terima kasih Tante. Halo, nah sekarang aku udah sama Kak Delin, salah satu siswa kelas 9D ya Kak ya? Iya benar banget. Ya, kalau boleh tahu kakak dari kelompok berapa nih? Aku 9D 01. Ada namanya nggak? Nama khususnya? Namanya Sejuta Rasa Bersama Si Manis. Wih, Sejuta Rasa Bersama Si Manis nih. Kalau boleh tahu proyeknya ngapain nih Kak? Nah, jadi di proyeknya ini kan kita ngambil daerah Jawa Barat ya, khususnya Subang. Kita lihat kalau misalnya di Jawa Barat atau Subang ini memiliki potensi beras ketan yang tinggi, tapi di sisi lain ternyata kasus penganggurannya juga tinggi, Li. Nah, di situ kita pengen memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik dengan cara mengolah si beras ketannya itu. Beras ketannya ini kita olah jadi tape, habis itu tapenya itu kita jadiin es krim kayak gitu. Wih, keren banget tapenya dijadiin es krim nih ya Iya, Kak. bener banget. Nah, ini kan udah keren abis. Pernah nggak sih ngalamin kendala pas waktu proses pembuatannya? Oke, kalau kendala pastinya ada ya. Masing-masing anggota pasti punya egonya masing-masing atau punya pendiriannya masing-masing. Itu yang kadang bikin susah untuk nyatuin ide pendapat. Tapi pastinya kita punya solusi, kita juga punya kekompakan yang oke banget. Jadi kita bisa ngatasin itu semua. Gara-gara kekompakan jadi bisa ngatasin semua kendala yang ada nih ya. Oke. Terima kasih Kak. Dadah. Halo semuanya. Nah sekarang aku udah sama, tadi kita udah sama guru, udah sama siswa, udah sama orang tua juga. Sekarang kita di sini bersama alumni dari SMP Santa Ursula. Ada Kak siapa? Aku Yuwono. Kak Yuwono. Nah Kak, aku mau kepa-kepa dikit ya, mau nanya-nanya dikit. Pak, perasaan kakak atau kesan dan pesan kakak pas ngelihat expo kelas 9 ini gimana nih Kak? Jujur kaget sih. Karena dari awal masuk tuh aku kirain kayak lulusan. Terakhir aku lulusan gitu juga meja resepsionis itu di depan. Aku kira ya ini paling acara biasa aja gitu. Terus masuk ke situ ke stand pertama tuh kok menarik juga ini. Exploringnya dapet. Jadi ya apa ya? Penjelasan dari kalian juga mantap-mantap, makanya juga kaget sih lihat-lihatnya ini. Yes, pokoknya kaget udah keren banget dari pertama masuk nih ya Kak ya. Ya bukan keren lagi sih, luar biasa. Luar biasa, bukan keren lagi loh guys, kata Kak Yuwono. Luar biasa. Nah, ratingnya 1 sampai 10 berapa nih Kak? 11. 11 lebih ya, kita udah dapat beberapa rating tadi udah lebih semua karena emang keren-keren banget nih ya Kak ya. Baru kali ini juga aku ngelihat expo yang bener-bener semeriah dan semenarik ini sih. Wih, betul banget. Apalagi sama tema yang diangkat ya tentang Indonesia ya. Dan kalau kata aku ini ngingetin aku dulu sih, tahap exploring terus macam-macamnya tuh bener-bener wow, tiap kelompok ada dan rinci banget, jadi ya nostalgia dikit sih. Nostalgia dikit ya. Oke deh, terima kasih Kak Yono udah bertanya-tanya. Halo semuanya, Sanurias. Nah sekarang kita udah bersama salah satu siswa dari kelas 9B. Ada siapa nih? Aku Rosel. Ada Kak Rosel. Nah Kak Rosel kalau boleh tahu dari kelompok apa sih? Ada namanya nggak? Ada dong, nama kelompok kita kelompok Andalas. Kelompok Andalas. Kalau boleh tahu buat apa nih Kak? Oke, jadi di sini tuh kita bikin biodiesel. Tahu nggak biodiesel apa? Apa tuh? Jadi biodiesel ini tuh bahan bakar untuk misalnya untuk kendaraan dan itu tuh lebih ramah lingkungan. Boleh dilihatin nggak sih Kak proyeknya Kak? Boleh dong. Iya. Iya. Oke, itu biodiesel ya. Iya, betul. Kalau pas selama tahap kayak exploring, synchronizing, kepedulian nyari care itu ada kendala nggak sih Kak? Kendalanya itu di exploring ya, karena kita harus mencari nih data-data, pokoknya banyak data tentang polusi udara ataupun tentang biodiesel. Tapi dari kendalanya solusinya apa nih Kak? Kalau dari Kakak?
Oke, kalau dari aku udah pasti kita ini bakal, karena kita kerja kelompok ya, karena kita tim, jadi kita akan mencari solusinya bareng-bareng gitu. Mulai dari diskusi sampai kita juga tidak lupa untuk mencantumkan si sumber-sumbernya gitu. Oke, terima kasih Kak Rosel. Bye bye. Halo semuanya. Nah sekarang aku udah sama Pak Cio nih. Halo Pak Cio. Halo semuanya. Mau kepo-kepo dikit ya Pak, mau wawancara dikit. Tadi kan Pak Cio udah nonton juga kan tadi expo-nya, terus juga ada penampilan. Nah kira-kira tanggapan atau pesan dan kesan Pak Cio sendiri gimana sih? Ada 4. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu ya apresiasi untuk angkatan ini, luar biasa, inovasi, keren dan memang sangat menginspirasi. Nah, jadi ada 4, yang satu betul angkatan ini mengangkat kepedulian terhadap kekayaan negara kita, negeri kita, ya, Indonesia gitu ya. Kekayaan alam, kekayaan budaya, kemudian kulinernya, kemudian yang jelas anak mudanya diberdayakan. Yang kedua, saya melihat betul-betul inovasi yang luar biasa di angkatan ini ya. Mereka memperkenalkan Indonesia dengan stylenya mereka sebetulnya. Dengan stylenya mereka, dengan gayanya mereka. Ada yang nge-rap, kalau nggak salah ada yang nge-rap ya tadi. Ada yang nge-rap, ada yang nyanyi menggunakan bahasa Sunda, ada yang menari gitu ya. Ada drama juga kalau nggak salah. Ya. Yang ketiga mereka menggali potensi-potensi yang ada. Tadi mulai dari apa tadi jagung gitu tadi, jagung ya, singkong, kemudian susu apa tadi susu kerbau ya tadi ada susu kerbau juga digali ya. Yang satu lagi itu apa yang tape apa ya tape ya tadi tape itu juga kemudian dari apa satu lagi dari Banten itu apa tadi Banten tadi ada yang dari Banten juga tergali gitu ya. Nah yang keempat ini mereka memberi pesannya sangat positif untuk generasi ini dan untuk bangsa kita, jadi sangat menginspirasi luar biasa. Biasa nih, keren banget, sangat menginspirasi nih ya Pak. Kalau boleh tahu ratingnya dari 1 sampai 10 berapa nih Pak? Jangan kasih 1 sampai 10 dong. Karena saya kasih 12 nanti. Tapi yang jelas ratingnya sangat menginspirasi dan top lah. Itu sudah tidak bisa di-rating lagi gitu. Udah melebihi apa udah keren abis? Udah melebihi dari 10. Udah oke, sekian. Terima kasih Pak. Oke, halo semuanya. Nah sekarang aku udah sama salah satu orang tua nih. Halo tante, namanya siapa nih tante? Namanya Tante Yuni, dari mamanya Billy 9C. Dari mamanya kakak Billy ya, dari 9C. Nah tadi kan tante udah ngelihat expo ya, udah keliling, terus juga udah ngelihat beberapa penampilan tadi langsung. Gimana nih tanggapan, kesan dan pesannya tante? Tante sangat bangga sekali, anak-anaknya penuh kreativitas. Tante juga takjub ya melihat anak-anak sekarang itu apa ya, untuk ilmu-ilmu yang mereka sampaikan dalam pemaparan tadi, drama-drama itu sangat bagus sekali. Tante bangga pokoknya. Sangat bagus nih. Kalau ratingnya berapa nih tante dari 1 sampai 10? 9,5. 9,5. Oke, terima kasih tante. Halo semuanya. Nah sekarang aku sama suster nih, ada Suster Magda. Halo Suster Magda. Hai. Nah sekarang mau kepo-kepo dikit ya, mau wawancara dikit boleh ya Suster? Gimana sih, kan tadi Suster udah ngeliat penampilannya, udah lihat expo-nya juga ya. Kira-kira tanggapan, kesan pesannya Suster gimana nih? Jujur ini melebihi ekspektasi Suster gitu loh. Nggak nyangka gitu ya, kalian itu baru kelas 3, ya kelas 9 ya, kelas 9. Tapi udah menghasilkan tuh yang keren banget. Pertama kan Suster lihat dari layout kalian, web kalian, lalu desain-desainnya tuh menurut Suster tuh udah layak go public gitu loh, go public. Lalu inovasinya juga keren banget gitu ya. Jadi bener-bener usaha jeripaya kalian tidak mengkhianati hasil lah, pokoknya keren banget. Pokoknya keren banget ya, sampai melebihi ekspektasi nih ya. Nah kalau dari Suster sendiri gimana sih tanggapannya tentang tema yang diangkat nih kan, negeriku negeri yang kaya nih, gimana Suster? Kalau menurut Suster sih temanya juga keren banget ya, apalagi untuk kalian generasi muda. Seringkali kan kalian lihatnya K-pop dan sebagainya kan, tapi kan dengan sekarang kalian exploring sendiri, kalian lihat kan bahwa memang negara kita tuh nggak kalah-kalah gitu, nggak kaleng-kaleng gitu, jadi kenapa nggak diangkat, jadi keren. Oke, pokoknya keren banget expo-nya dari Suster. Oke, terima kasih Suster. Dadah.
Oke, halo semuanya. Nah sekarang sini aku udah sama orang tua siswa. Namanya siapa tante? Indri. Oi, anaknya siapa tante namanya? Anakku ada 2 di sini, Ruben dan Seva. Dari Karuben. Menurut tante tadi kan tante udah ngeliat exponya, udah keliling juga, udah ngeliat secara langsung juga perasaan dan kesannya tante apa sih? Wow, hebat banget. Anak-anak SMP Santa Ursula itu keren ternyata ya. Mereka bisa menampilkan yang tentunya penampilan itu berkat usaha kerja keras mereka, kerja kelompok mereka yang akhirnya ya itu wow banget. Wownya itu kita jadi tahu kalau Indonesia itu benar-benar kaya ya benar. Dan ternyata tidak hanya menampilkan budaya tapi mereka pun bisa mencari inovasi ya, untuk mengembangkan, untuk membantu perekonomian setiap daerah yang ada ya. Itu keren banget. Oke, luar biasa ya tante, keren banget. Dan kalau menurut tante sendiri, apa sih keunikan dari expo dari kelas 9 nih? Keunikannya apa sih? Keunikannya itu inovasinya ya, inovasinya bagus banget. Terus ternyata kreatif ya, anak-anak sini kreatif banget. Oke, kreatif banget pokoknya ya. Oke, terima kasih tante, dadah. Halo semuanya, nah sekarang aku udah sama salah satu pengunjung expo ini dari kelas 8 SMP Santa Ursula. Ada siapa nih di sini? Halo, aku Kiara. Ada Kiara. Nah, tadi kan Kiara udah ngeliat juga ya, udah ngunjungin stand juga. Apa sih tanggapannya, kesan pas pertama kali ngelihat expo ini? Oke, jadi tanggapannya pastinya keren banget ya, menarik-menarik, kayak setiap standnya tuh pasti ada yang berbeda, dari pokoknya unik-unik semua. Terus gitu kayak ngelihat kerja keras pada kelas 9 tuh dari November ya. Jadi kayak udah 4 bulan sampai sekarang, itu pasti keren banget sampai mereka bisa ada di titik ini. Keren banget ya. Oke. Terima kasih Kiara. Bye. Oke, halo semuanya. Nah, sekarang di sini aku udah sama Ibu Ika selaku Kepala Sekolah SMP Santa Ursula Bandung. Halo Bu Ika. Halo semuanya. Oke, boleh kita wawancara dikit ya Bu, kepo-kepo dikit deh. Kepo apa nih? Kepo tentang expo-nya dong. Dah, kita mulai dari pertama ya Bu. Tadi kan Ibu udah ngeliat penampilan secara langsung ya, terus juga keliling-keliling expo. Nah, tanggapan atau kesan-kesan Ibu ngeliat expo anak kelas 9 ini gimana sih? Apalagi Ibu tahu kan prosesnya ya. Kelas 9 keren banget. Keren banget. Pertama dari expo dulu ya. Exponya itu udah ciri dari Ursula. Sekolah entrepreneur, ya kan? Dari tahapannya tahu kan? Pertama apa? Exploring. Mereka mengangkat sebetulnya permasalahannya apa sih gitu, keprihatinan mereka itu apa. Kemudian setelah exploring mereka ke synchronizing. Nah, itu keren. Mereka menemukan ide kan? Idenya apa dari permasalahannya itu, kemudian menemukan inovasinya. Kemudian ke experimenting, membuat prototype, mendapatkan feedback dari target market, keren. Dan terakhir adalah executing ya. Keren banget, dan ini betul-betul ciri khas dari SMP Santa Ursula, itu dari exponya. Dan saya nggak nyangka ternyata antusias banget. Dan mereka saya rasa ketika prosesnya itu mereka dikasih masukan sama guru-gurunya, mereka langsung berubah dong. Berarti ini kan anak-anak Ursula sangat fleksibel dan adaptif. Ya. Kemudian kalau untuk penampilannya, keren banget. Saya nggak nyangka loh, ternyata anak-anak Ursula kelas 9 mantep banget, tetap berinovasi, tetap kreatif. Nggak ada pokoknya jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang negatif, terus berkarya untuk masa depan kalian gitu. Kalau boleh tahu nih, satu pesan untuk anak-anak kelas 9 nih Bu. Pantang menyerah. Pantang menyerah, terus mandiri, kembangkan hal-hal yang sudah mereka dapatkan sekarang. Jadi nggak berhenti sama proyek aja ya, tetapi untuk kehidupan mereka pun mereka harus tetap berkembang gitu. Begitu. Oke, segitu dari Bu Ika. Terima kasih Bu. Bye-bye. Ya, halo semuanya, Sadurias. Nah, tadi kita udah keliling expo-nya keren-keren abis. Terus juga kita udah wawancara, udah nanya-nanya, udah kepo-kepo sama guru, orang tua dan juga siswa-siswa yang ada di sekitaran sini. Dan
inilah pengunjung acaranya. Saya Eli, saya pamit undur diri. Salam Sua Bandung, entrepreneurship is our mindset. OSIS Anuk BDG, towards the light. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.